Mbak Nima, Bu Nima, apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran saat ini adalah yang pertama mendeskripsikan bagaimana anak-anak menjelaskan tentang bangun datar. Lalu anak-anak mendeskripsikan macam-macam sudut yang mereka ketahui seperti itu, Pak. Iya. Oke ya. Terus area pengembangan yang hendak dicapai apa itu? Area pengembangan yang hendak dicapai, Pak, saya di sini menginginkan agar anak saya itu semuanya tahu tentang macam-macam sudut, berbagai jenis sudut, mulai dari sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku seperti itu. Oke, siap. Terus strategi yang dipersiapkan apa saja? Strategi yang saya siapkan, Pak, yang pertama saya menyiapkan video pembelajaran. Setelah itu saya menggunakan LKPD sesuai dengan materi pembelajaran saat ini, yaitu tentang bangun datar. Oke. Silakan Bu Nima. Oke Bapak, terima kasih. Oke. Nanti diisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Yes. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minta tolong sama ketua kelasnya, silakan pimpin baca doa terlebih dahulu. Siap. Memberi salam. Selamat pagi Bu Guru. Berdoa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelumnya hari ini siapa yang tidak masuk? Sofi. Kenapa Sofi? Kemana Sofi? Sakit. Selain Sofi, siapa lagi yang tidak masuk hari ini? Okta belum sembuh? Oke, yang lainnya hadir semua ya? Oke. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya, oke? Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Sekarang kita nyanyi 7 kebiasaan Indonesia hebat. Masih ingat? Oke. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, semuanya tadi malam tidurnya cepat atau lambat? Cepat. Jam berapa? Ayo tidurnya. Ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 8. Oh iya. Kalau bisa diusahakan jam 9 itu kita sudah mulai istirahat. Biar bangunnya itu tidak kesiangan. Seperti hari ini ada satu teman kita yang bangunnya kesiangan, kemungkinan jam setengah 8 baru sampai di sekolah. Kalau bisa jangan diulang lagi ya. Oke, siap. Hari ini waktunya pembelajaran apa, Nana? Matematika. Oke, sekarang silakan dilihat buku paketnya. Nah, sampai di mana pelajaran kita? Bangun datar sederhana. Bangun datar sederhana. Nah, sebelum kita mempelajari bangun datar sederhana, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Satuan baku, ya kan? Ada kilo, ada meter, ada milimeter, ada sentimeter. Nah, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang satuan baku. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu di bangun datar. Oke, sekarang apa saja sih bangun datar itu? Ada persegi, persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembar. Ayo. Jadi ada apa aja? Ada persegi, ada segi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada trapesium, ada janjaran genjang, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sebelum kita menginjak ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar anak-anak semua mengetahui tentang bangun datar, dan kita juga mengetahui macam-macam sudut. Oke, sebelumnya silakan disimak video berikut ya. Sebentar, cari videonya.
bahas mengenai mengenal bentuk bangun datar. Nah, jadi kita mari kenalan dulu sama bangun datar ya, bentuk-bentuknya itu ada. Silakan disimak dulu ya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk dari bangun datar. Bangun datar itu terdiri dari ada persegi, kemudian ada persegi panjang, selanjutnya ada lingkaran, kemudian ada segitiga, ada belah ketupat, ada jajar genjang, ada layang-layang, dan ada trapesium. Jadi sebelum kalian tahu bentuk-bentuknya seperti apa, bangun datar itu adalah bangun yang memiliki panjang dan lebar. Ya, nah untuk yang pertama adalah gambar persegi. Nah, bentuk persegi itu seperti ini. Jadi bentuknya kotak ya untuk persegi. Nah, yang selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang itu bentuknya adalah seperti persegi tapi dia lebih panjang. Kemudian lingkaran. Nah, bentuknya seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah segitiga. Selanjutnya lagi ada belah ketupat. Nah, bentuknya seperti ini. Dan selanjutnya lagi ada jajar genjang. Jadi seperti persegi panjang tapi sisi kanan dan kirinya dia miring. Yang selanjutnya adalah layang-layang. Sebenarnya layang-layang ini seperti belah ketupat, hanya yang membedakan adalah bagian bawahnya itu lebih panjang. Kalau belah ketupat itu kan seperti persegi yang dimiringkan, sedangkan layang-layang seperti belah ketupat tapi bagian sisi bawahnya lebih panjang. Yang selanjutnya adalah trapesium. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari bangun datar yang harus kalian ketahui. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai persegi dan persegi panjang. Jadi bedanya apa sih persegi dan persegi panjang dan contohnya ada apa aja? Nah, di sini persegi ya. Sebelah kiri ada persegi dan sebelah kanan ada persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang itu adalah lebih panjang daripada si persegi. Nah, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari kalau persegi? Yang pertama itu contohnya ada catur. Ya kan, papan catur ini kan berbentuk persegi, atau ada lagi jam. Nah, kalau kalian di rumah yang mempunyai jam yang bentuknya persegi, ini bisa dijadikan contoh sebagai bentuk persegi. Nah, kalau yang persegi panjang ada apa aja? Yang persegi panjang ini ada papan tulis. Nah, kalau kalian di sekolah ada papan tulis di depan kalian ketika guru kalian menerangkan pelajaran. Nah, itu adalah salah satu contoh dari persegi panjang. Nah, yang selanjutnya ada juga meja. Kalau kalian di rumah nih ada meja tamu atau meja makan. Nah, itu bentuknya persegi panjang. Nah, yang selanjutnya di sini ada lingkaran dan segitiga. Jadi di sebelah kiri kalian itu adalah gambar lingkaran, dan sebelah kanan kalian adalah gambar segitiga. Nah, dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada apa aja coba kalau yang lingkaran? Coba kalian lihat di sekitar kalian, ada apa aja sih yang bentuknya seperti lingkaran? Nah, kalau di sini ada jam. Kalau di tempat rumah Miss, di sini ada jam. Jam Miss di sini berbentuk lingkaran. Nah, mungkin kalian di rumahnya ada yang bentuknya lingkaran, apalagi mungkin uang logam. Uang logam juga bisa tuh bentuknya lingkaran. Atau di sini ada juga roda. Nah, roda motor, roda mobil, roda sepeda bentuknya lingkaran. Itu bisa sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa lagi? Nah, ada CD. Ada kaset atau CD, ini bentuknya juga lingkaran. Nah, kalau yang segitiga, bentuknya ada apa aja? Contohnya, ada penggaris. Kalian punya penggaris yang bentuknya segitiga? Nah, ini adalah contoh dari bangun datar segitiga. Nah, yang selanjutnya ada tanda nih. Ada tanda rambu-rambu, bentuknya juga segitiga. Yang selanjutnya ada topi ulang tahun nih, yang bentuknya segitiga atau bendera, yang bentuknya segitiga. Jadi di sekitar kalian yang bentuknya segitiga, coba yuk disebutin di komen ya, ada apa aja di rumah kalian yang bentuknya lingkaran atau bentuknya segitiga. Nah, yang selanjutnya di sini ada belah ketupat dan layang-layang. Sebelah kiri ada belah ketupat dan di sebelah kanan kalian ada layang-layang. Nah, contohnya ada apa aja nih kalau yang belah ketupat? Nah, kalau belah ketupat udah jelas ya. Contohnya adalah ketupat yang kalian biasanya bikin tuh kalau lebaran. Nah, untuk lebaran itu kan biasanya bikin ketupat tuh. Nah, itu adalah contoh dari belah ketupat. Nah, contoh lainnya ada apa? Ada liontin. Liontin untuk kalung ya. Biasanya itu ada yang bentuknya seperti belah ketupat nih, seperti ini. Nah, yang selanjutnya layang-layang. Contohnya adalah permainan layangan. Permainan layangan. Nah, layangan ini adalah contoh dari bangun datar berbentuk layang-layang. Jadi kalian tahu ya, nih layang-layang ada yang seperti yang di atas, ada yang seperti yang di bawahnya. Ini adalah contoh dari bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Mungkin di rumah kalian ada lagi yang memiliki bentuknya mirip seperti belah ketupat atau layang-layang, kalian bisa sebutin saja.
Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada jajar genjang dan ada trapesium. Nah, yang jajar genjang ini yang atas ya. Contohnya ada apa aja sih kalau jajar genjang? Bentuknya, nah ada penghapus yang seperti ini. Nah, ini kan sisi kanan dan kirinya miring, maka disebut sebagai bangun datar jajar genjang. Atau ada juga wajik. Tahu ya makanan wajik kalau kalian potong tuh biasanya dipotongnya miring, membentuk seperti jajar genjang. Nah, kalau yang selanjutnya di sini contoh dari trapesium. Contoh trapesium ada atap rumah kalian nih, genteng kalian. Nah, kan bentuknya miring tuh seperti trapesium. Ada juga mungkin dari perahu nih, bagian bawah perahu, badan perahu ya, bentuknya seperti trapesium. Nah, coba lihat di sekitar kalian, mungkin ada bentuk-bentuk yang seperti jajar genjang atau mungkin seperti trapesium. Kalian bisa langsung di komen ya, bentuknya ada apa aja. Coba sebutin sebanyak-banyaknya di sekitar kalian bentuk-bentuk bangun datar. Bisa persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, trapesium, belang ketupat, layang-layang, ataupun yang ada di sekitar kalian ataupun yang ada di ruang kelas kalian. Bisa disebutin langsung semuanya ya. Oke, terima kasih. Di video kita kali ini kita membahas itu saja dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan lebih bahas terdalam lagi mengenai bangun datar. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa aja ke IG-nya langsung, atau kalian bisa chat di komen, atau kalian bisa langsung Oke, kita tadi sudah tahu tentang bangun datar. Ayo sekarang bangun datar itu apa saja sih? Ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, jajar genjang, Trapesium, ya. Ada persegi, ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, dan ada belah ketupat. Oke, sekarang silakan anak-anak ibu buka bukunya halaman 141. Nah, sudah dibuka? Sudah. Aldo, mana buku paketnya? Oke, Aldo berdua sama Cisil ya. Oke, sekarang buka halaman 141. Sudah lihat nomor 1. Bangun yang berbentuk segi 4 ditandai dengan warna apa? kuning. Warna kuning. Nah, sekarang nomor 2. Bangun, ya sebutkan bangun berikut ini. Yang A namanya bangun apa itu? Segitiga. Yang B? Yang B? Segi 4 atau persegi. Yang C? Lingkaran. Yang D? Segitiga. Yang E? Segi 5. Yang F? Yang F? Segitiga. Oke, jadi anak-anak sudah paham semua ya tentang bentuk-bentuk bangun datar. Nah, sekarang kita bahas sedikit yaitu tentang sudut. Sudah pernah dengar sudut? Sudah. Rumah kita ada sudutnya tidak? Ada. Rumah kita ada sudutnya. Nah, sudut. Nah, sekarang ibu gambar ya. Ini gambar apa? Gambar apa? Segitiga. Dalam segitiga di sini ada sudutnya tidak? Ada. Ada berapa sudut? 3. Ada 3 sudut. 1, 2, 3. Nah, dalam segitiga dia terdapat 3 sudut. Sekarang ibu bikin apa ini? Persegi. Apa ini? Persegi. Persegi memiliki berapa sudut? 4. Mana saja? 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang ibu mau coba Aldo maju ke depan. Aldo, silakan tunjukkan mana sudut dari gambar apa ini, Aldo? Panjang.
Persegi panjang, coba dilingkarin sudutnya di mana saja letak sudutnya persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Persegi panjang memiliki berapa sudut, Aldo? 4. Oke, terima kasih Aldo. Tepuk tangan buat Aldo. Oke, dari sini anak-anakku sudah jelas semua tentang bangun datar dan sudut. Sudah. Sekarang sudut, macam-macam sudut itu ada berapa? Ada 5. Ada 3. Sudut apa saja? Sudut runcing, Lancip, tumpul, tumpul, sudut siku. Jadi sudut itu ada 3, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, dan ada sudut siku. Oke, sekarang silakan dibuka kembali buku paketnya halaman 144. Ya, ayo berarti. Nah, sekarang anak-anak silahkan dicoba untuk dikerjakan halaman 144. Ya, di sini ya ngerjakannya. Ibu bagikan papan LJK-nya. Oh, di situ. Ya, dihitung jumlah sudutnya. Kalau lingkaran ada sudutnya tidak? Tidak. Berarti 0. Berarti 0. Lingkaran punya sisi tidak? Tidak. Tidak. Oh ya, dari sini persegi panjang sisinya ada berapa? 4. Ada 4. Mana saja? 1. 2, 3, 4. Oke, 4. Berarti dia mempunyai 4 sisi. Kalau segitiga ada berapa sisi? 3. 1, 2, 3. Jadi kalau segitiga memiliki 3 sisi. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Jangan lupa ditulisin namanya ya. Langsung ditulis namanya. Dikasih namanya di ujung atas ya. Tulis namanya dulu di ujung atas. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai langsung dibawa maju ke depan. Oke. Sama. Ya, silakan dikerjakan. Banyak titik sisi.
Bagaimana Oren? Bisa? Ini apa sih yang maksudnya yang D? Yang D, bangun datar keempat sisinya sama panjang. Nah, bangun datar yang memiliki sisinya sama panjang itu bangun apa? Itu maksudnya dari yang D. Bu, maksudnya yang F ini apa, Bu? Yang F, coba silakan dibaca dulu. Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah pada segitiga di atas adalah Iya, yang itu berarti bagian apa itu yang ditunjukkan sama anak panah? kuncing. Itu namanya apa? Persegi. 3. Itu namanya apa? Tulisannya bagus ya. Ada kesulitan? Kenapa Henwix? Langsung tulis angka aja, jumlahnya berapa seperti itu. Kata pisin boleh dari. Oh iya, oke, yang sudah ditunggu temannya dulu ya, sebentar. Oke, sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai, boleh silakan bawa maju ke depan dulu. Kering. Sudah dikasih nama? Jangan lupa ya. Di atas. Siap. Iksan belum dikasih nama? Oh iya, udah Bu, ini Bu di atas. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin your first lesson. Oke, terima kasih. Ya, yang lainnya sudah selesai.
Oke. Siapa lagi yang belum selesai? Masih ada yang belum selesai? Jangan lupa dikasih nama ya. Karena ini kan siapa? Oke, masih ada yang belum selesai. Kelompok 1 sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Oh, masih ada yang belum selesai? Kelompok 3? Sudah. Masih ada 1 yang belum selesai. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 4. Masih ada 1. Kelompok 5? Masih. Ayo, silakan. Iya. Oke, gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha. Semangat. Oke, masih semangat? Masih. Oke, masih semangat semuanya. Kita tadi sudah selesai mengerjakan soal. Nah, sekarang kita bahas kembali soal yang sudah kita kerjakan tadi. Silakan dilihat buku paketnya, halaman berapa? 144 dan 145. Nah, di situ ayo berlatih. Soal yang pertama, tentukan banyak titik sudut pada bangun datar berikut. Ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa? Lingkaran. Lingkaran memiliki berapa banyak titik sudut? 0. Lingkaran tidak memiliki sudut. Lalu, berapa sisi yang ada pada lingkaran? 2. Ayo, lingkaran memiliki sisi tidak? Tidak. Sisinya lingkaran adalah 0. Oke, siapa yang menjawab seperti ini? Oke, tepuk tangan buat kita.
sekarang lanjut nomor 1B. Gambar apa ini? Jajar genjang. Jajar genjang. Ini adalah gambar jajar genjang. Jajar genjang memiliki berapa sudut? 4. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Oh, sebentar. Kok dia kabus? Oke, ada 4 sudut. Berarti sudutnya berjumlah. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa sisi? Ada? Coba dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti jajar genjang itu memiliki 4 sisi. Nah, sekarang selanjutnya gambar apakah ini? Persegi berapa? 8. Ada berapa sudut persegi 8? Sudutnya ada 8. Coba dihitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudutnya ada 8. sisinya ada berapa, Fatar? Fatar, sisinya ada berapa persegi 8? Ada 8. Coba Rizky Saputra hitung sisinya. Oke, berarti persegi 8 itu memiliki sisi berapa? 8. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama Kiara. Kiara, silakan maju. Oke, gambar apakah ini, Kiara? Gambar apa ini? Segitiga. Ini adalah gambar segitiga. Oke, sekarang segitiga ini ada berapa sisi? 3. Ada 3. Coba dihitung sisinya. Sisi itu yang mana? Sisi yang mana? Iya. Oke, coba dihitung. 1. Boleh digaris. 1. Oke, berarti ada 3 sisi. Sekarang sudutnya segitiga ada berapa? Ada 3. Coba yang mana saja namanya sudut? 1, 2, 3. Oke, jadi segitiga itu memiliki 3 sudut dan memiliki 3 sisi. Oke, tepuk tangan buat teman kita, tepuk tangan buat Kiara. Oke, selanjutnya yang bagian E. Gambar apakah itu? Lingkaran juga. Yang E adalah gambar lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu dia tidak memiliki sisi dan dia juga tidak memiliki sudut. Oke, yang bagian nomor 2. Gambar apakah itu? Persegi. Soal nomor 2 yaitu tentang persegi. Oke, kita hapus dulu. Oke. Gambarnya persegi bagaimana ya? Coba siapa yang bisa menggambar persegi? Oke, si Aurel. Silakan Aurel. Coba gambarkan ibu persegi, Aurel. Silahkan. Sebentar. Oke. Oke, persegi ya. Agak merah ini. Ini gambar apa?
Persegi panjang. Persegi panjang. Yang ibu minta apa? Persegi. Persegi. Oke, coba si Fadila. Oke, gantian si Fadila dulu. Coba Fadila, gambar persegi itu seperti apa sih? Boleh sebelah sana. Apakah sudah tepat? Kurang tepat. Oke, yang cowok. Yang cowok Rizky Adriansa. Gantian ya. Oke, Rizky Adriansa. Coba. Ya, coba kalau gambar persegi itu bagaimana? Oke, masih kurang tepat ya. Kalau persegi itu antara sisi kanan dan sisi kiri, atas dan bawah itu harus sama. Nah, ini baru namanya persegi. Agak mereng ya. Nah, ini adalah persegi. Semuanya Salah. bukan salah, kurang tepat. Kurang tepat karena kita tidak pakai penggaris, kita jadi ya kurang pas. Namanya persegi, seandainya nih sisi dari atas ke bawah sisi kiri. Sisi kiri itu dia 1 cm umpama atau 2 cm. Ya kan? Berarti yang bagian bawah juga harus 2 cm. Jadi dia itu kalau namanya persegi, dia memiliki panjang yang sama. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang A, apa pertanyaannya si Chris? Pertanyaannya apa Chris? Silakan dibacakan. Banyak sisi pada bangunan datar di atas adalah. Oke, banyak sisi pada bangun persegi. Ada berapa? 4. Ada 4. Coba si Saya Bu. Iksan. Coba Iksan. Persegi 4, ada sisinya 4 katanya tadi. Coba tunjukkan yang mana saja sisinya Iksan. Iya, oke. 1, 2. Oke, berarti benar atau kurang tepat jawabannya? Benar, berarti persegi 4 menurut Iksan dia memiliki sisi 4. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Coba Wilhelmus dibacakan pertanyaan yang B. Apa pertanyaannya Wilhelmus? Oke, unsur bangun datar yang ditunjukkan anak panah ini namanya apa? Namanya sudut. Jadi yang B jawabannya adalah sudut. Yang C, bangun datar yang memiliki 4 sisi dinamika. Namanya apa? Bangun datar yang memiliki 4 sisi dinamakan persegi. Nah, ini namanya persegi. Oke, yang D. Lanjut, yang D. Bangun datar yang keempat sisinya sama panjang. Namanya apa? Persegi panjang. Sisinya sama panjang. Persegi panjang. Persegi. Jadi persegi itu kalau dibilang persegi kalau seandainya Oke, kalau di sini 4 cm, berarti di sini berapa? 4 cm. Terus di sini berapa? 4 cm.
Di sini berapa? 4 cm. Berarti dia memiliki sisi yang sama, yaitu berapa? 4 cm. Makanya jika ada bangun datar yang memiliki panjang yang sama, itu namanya adalah persegi panjang. Persegi, salah. Oke, silahkan. Oke, sekarang lanjut yang F. Oh, yang E. Banyak titik sudut pada gambar apa itu? Banyak sudut pada persegi. Ada berapa sudutnya persegi? Ada berapa? Ada 4. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 sudut. Nah, sekarang yang F, gambar apakah itu? Segitiga. Gambar segitiga. Bagian yang ditunjukkan oleh anak panah pada segitiga di atas, namanya apa? Nah, ini namanya apa? Namanya sudut. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dinamakan? Malik, ini namanya gambar apa, Malik? Gambar segitiga. Segitiga itu memiliki berapa sisi? 3. Banyak titik sudut pada segitiga ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Oke. Berarti anak-anak ibu sudah paham semua tentang sisi dan sudut. Ada yang masih perlu ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Tepuk 1. Oh, belum, yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, masih siap belajar? Masih semangat? Masih. Ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, masih semangat semua? Masih. Kita masih ada waktu 15 menit untuk refleksi. Coba ibu mau lihat ini punyanya si Ataya. Oke, silakan Ataya maju ke depan. Oke, Ataya tadi sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Oke, sekarang coba Ataya jelaskan. Ataya sudah mempelajari apa aja sih hari ini? Mempelajari matematika, mempelajari sudut dan sisi. Sudut dan sisi. Oke. Tadi Ataya sudah mempelajari tentang bangun datar belum? Sudah. Sekarang coba deh disebutkan apa saja bangun datar yang sudah kita pelajari. Ada lingkaran, persegi, persegi panjang,
segitiga, jajar lengger, belah ketupat, sama prasetya. Oke. Oke Ata ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ata ya. Oke, silakan. Sekarang lanjut Dirga. Coba Dirga merefleksikan apa sih yang sudah kita pelajari tadi. Apa saja yang sudah dipelajari oleh Dirga. Oke, silakan Dirga. Silakan hadap ke teman-temannya. Nah, oke. Apa aja yang sudah dipelajari oleh Dirga hari ini? Oke, silakan. Bangun datar apa saja? Bangun datar apa saja yang sudah kita pelajari Dirga? Persegi, Suaranya dikeluarkan. persegi panjang, lingkaran, segitiga, Belah ketupat. Oke, setelah bangun datar apa lagi yang sudah kita pelajari? Oke, tepuk tangan buat Dirga. Oke, coba ketua kelas. Oke, silakan ketua kelas diceritakan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. bangun datar, sudut, sisi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, sama trapesi. Iya, habis itu kita belajar apa lagi tadi? Kita belajar tentang apa ini namanya? Persegi, Apa ini namanya? sisi, Iya, kita belajar tentang apa aja tadi? sisi, Terus apa lagi? sudut. Dan sudut. Jadi kita sudah mempelajari persegi, kita mempelajari persegi panjang. Itu tadi namanya apa? Persegi panjang namanya apa? Datar. Bangun datar. Kita juga sudah mempelajari tentang sisi. Kita juga sudah pelajari tentang sudut. Oke, tepuk tangan buat ketua kelas kita. Oke, jadi kita ulas kembali sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang ya kan? Oke. Iya, pagi menjelang siang. Nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Bangun datar itu terdiri dari apa saja? Oke, ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada trapesium, ada juga layang-layang. Sudah pernah lihat layang-layang? Sudah. Persegi, masih ingat gak tadi penjelasan yang di awal? Persegi itu contohnya apa sih persegi yang ada di sekitar kita? Jam ada yang bentuknya persegi. Kalau yang bulat contohnya apa? Roda. Siapa yang punya sepeda tuil? Rodanya bentuknya apa? Ada enggak sepeda tuil yang rodanya bentuknya kotak? Nggak ada. Rata-rata yang namanya sepeda itu rodanya berbentuk lingkaran. Persegi
masih banyak yang lainnya. Oke. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau bertanya? Siapa yang masih belum jelas? Masih ada yang bertanya? Silakan, boleh bertanya. Tidak Bu, tidak ada. Sudah paham? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Oke, semuanya sudah paham? Sudah. Sekarang Oke, sekarang silakan anak-anak ibu. Belum, waktunya belum istirahat. Nah, untuk bangun datar kita sudah selesai kita pelajari. Silakan sekarang coba buka halaman 146. Sudah Bu. Oke. Pada pertemuan yang akan datang, pertemuan matematika lagi, kita akan mempelajari tentang Menggambar bangun. bagaimana caranya kita bisa menggambar bangun datar sederhana. Nah, oleh sebab itu pertemuan yang akan datang, anak-anak ibu semuanya silahkan, dan kalau bisa jangan dilupakan ya, membawa Penggaris. penggaris. Untuk apa penggaris? Untuk apa penggaris? Untuk menggambar. Untuk menggambar bangun datar sederhana. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membuat gambar bangun datar, gambar persegi panjang, gambar lingkaran, dan bangun datar yang lainnya. Jadi jangan sampai lupa ya untuk membawa penggaris. Nah, Iksan, nanti pada pertemuan yang akan datang apa yang dibawa? Penggaris. Silakan pulpennya di. Oke. Sudah ya. Jadi ingat ya, kita tadi sudah mempelajari tentang bangun datar, dan pelajaran yang akan datang yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menggambar sebuah bangun Datar. Nah, untuk kejelasannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan Mendatang. Oke. Silakan bukunya ditutup. Akan terima. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa pesannya Ibu bawa apa? Penggaris. Untuk pelajaran yang akan datang. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas maju ke depan. Pimpin doa. Silakan ditutup pelajarannya. Silakan. Tajaman. Oke. Silakan. Siap. Memberi salam. Selamat. Berdoa sebelum Mengakhiri pembelajaran. berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu capai dalam Kami sudah melakukan pembelajaran tentang bank data dan saya jelaskan kepada anak-anak sudah mulai baik dan mereka juga sudah memahami macam-macam data mulai dari persegi panjang tadi mereka juga sudah memahami dua sisi dalam sebuah gambar persegi dan juga sudah mengetahui sudut di dalam gambar persegi itu. Di situ terdapat sisi dan sudut. Jadi pada saat pembelajaran tadi anak-anak sudah mengetahui macam-macam sudut atau beberapa macam dari persegi dan juga sudah mengetahui banyak sudut di dalam gambar bangun data. menurut pengamatan Ibu, berapa persen kira-kira yang bisa memahami pembelajaran? Alhamdulillah Pak, menurut pengamat saya anak-anak sudah hampir 90% memahami pembelajaran yang sudah saya berikan. Masih ada 10% dari anak murid saya itu mungkin pemahamannya masih agak lemah Pak, karena masih ada yang sedikit, mereka itu masih ada yang membacanya kurang lancar. Jadi mungkin dari situ pemahamannya kurang, jadi harus nanti kita jelaskan kembali dengan cara pelan-pelan. Ya. Oke Bapak dan Ibu, silakan ditandatangani. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Oke.